Suara angin malam yang berdesir melintasi pepohonan di sekitar rumah besar itu membawa rasa dingin yang tak biasa. Di dalam rumah yang tampak megah, Santi berdiri di depan cermin. Wajah cantiknya kini berubah perlahan, tampak cacat dan mengerikan. Begitu banyak luka dan bekas yang tak bisa disembunyikan lagi. Wajah itu dulunya adalah cerminan seorang wanita yang disayangi oleh semua orang, termasuk suaminya yang kaya raya, Johnny. Tapi kini, ia merasa asing dengan dirinya sendiri. Tangannya gemetar saat menyentuh wajah yang kini terlihat buruk. Apakah ini takdirnya? Rasa sakit dan kebingungannya semakin menjadi-jadi ketika ia merasakan sesuatu yang lebih menakutkan dari sekadar cacat fisik. Ada sesuatu yang jahat mengintai, sesuatu yang tak terlihat, namun begitu nyata, menyusup dalam hidupnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya? Apa yang membuatnya berubah menjadi sosok yang tak dikenal? Dan siapa yang ada di balik semua ini? Kalian pasti tak akan menyangka siapa yang berada di balik semua penderitaan ini. Semua bermula dari sebuah keluarga yang tampak sempurna di luar, namun penuh dengan kebusukan di dalamnya. Ikuti kisah ini hingga akhir, dan jangan lupa untuk memberi like, subscribe, serta share pengalaman kalian tentang keluarga dan pengorbanan di kolom komentar. Apakah kalian pernah merasakan ketidakadilan yang sama? Mari kita buka misteri ini bersama. Johnny adalah pria tampan yang memiliki segalanya. Ia datang dari keluarga kaya yang telah lama menguasai bisnis properti dan industri di daerah itu. Rumahnya besar, mobil-mobilnya mewah, dan segala sesuatu dalam hidupnya tampak sempurna. Namun, di balik kehidupan yang gemerlap itu, ada seorang wanita yang lebih dari sekadar cantik, Santi. Ia menikahi Johnny saat usianya masih muda, dan sejak itu ia dianggap sebagai menantu yang sempurna. Santi adalah sosok yang selalu ceria, baik hati, dan penuh kasih sayang. Semua orang di desa, bahkan para tetangga, mengagumi Santi sebagai wanita yang luar biasa. Namun, hidup Santi tidaklah semudah itu. Meskipun di luar tampak sempurna, Santi selalu merasakan ada ketegangan dalam keluarga ini, terutama dengan ibu mertuanya, Rani. Rani adalah seorang wanita yang sangat angkuh, dengan penampilan yang selalu terjaga dan sikap yang tampaknya tak pernah menunjukkan keraguan. Di hadapan Johnny, Rani selalu tersenyum dan menyambut menantunya dengan penuh kasih. Tetapi Santi bisa merasakan ada yang salah. Saat Santi pertama kali datang ke rumah keluarga Johnny setelah menikah, ia disambut dengan penuh kehormatan. Rani dan Bimo, ayah mertuanya, memuji Santi sebagai wanita yang luar biasa, seorang menantu yang pantas dihormati dan dicintai. Namun, seiring berjalannya waktu, Santi mulai menyadari ada perubahan sikap yang aneh dari Rani. Bimo, suami Rani, lebih terlihat memihak pada Johnny dan sedikit acuh terhadap menantunya. Tetapi, Rani berbeda. Ia selalu memperhatikan setiap langkah Santi, selalu memberi pujian yang berlebihan, namun ada sedikit sentuhan sinis di balik kata-katanya. Santi tidak tahu bahwa perasaan iri mulai tumbuh dalam hati Rani. Selama bertahun-tahun, Rani merasa seperti perempuan yang tak lagi dihargai. Johnny lebih memperhatikan Santi, dan hal itu membuatnya merasa terancam. Rani, yang selalu merasa menjadi pusat perhatian, mulai merasa cemas kehilangan kedudukan istimewanya di mata Johnny. Santi yang muda dan cantik, yang selalu membuat suaminya tersenyum, adalah ancaman terbesar bagi Rani. Tanpa Santi ketahui, Rani mulai merencanakan sesuatu yang sangat jahat. Kehidupan di keluarga Johnny semakin tidak nyaman bagi Santi. Ia mulai merasakan perlakuan yang semakin tidak adil dari Rani. Setiap kali ada kesempatan, Rani selalu mengkritik hal-hal kecil yang Santi lakukan. Santi yang hanya ingin menjadi menantu yang baik, merasa semakin tertekan dengan sikap dingin dan sindiran yang diberikan mertuanya. Di sisi lain, Johnny, suaminya, tidak melihat apa yang sedang terjadi. Ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya untuk melihat perubahan dalam sikap ibunya terhadap Santi. Baginya, segala sesuatunya tampak baik-baik saja. Namun, yang paling mengejutkan adalah saat Santi mulai merasakan perubahan yang aneh pada tubuhnya. Pada awalnya, ia hanya merasa lelah setelah melakukan pekerjaan rumah. Tetapi lama-kelamaan, ia merasa tubuhnya semakin lemah. Kulitnya yang dulu mulus,
kini mulai berkeriput dan mengelupas. Wajah cantiknya yang selalu dipuja orang kini terlihat pucat dan penuh luka. Ia merasa ada yang sangat salah, dan kesulitan untuk menemukan penjelasan yang logis. Meskipun begitu, Santi tetap berusaha menjaga senyum dan tidak ingin membuat Johnny khawatir. Ia berusaha mencari penjelasan medis, tetapi tak ada dokter yang bisa menjelaskan kondisi yang dialaminya. Setiap hari, ia semakin merasa terjerat dalam sebuah misteri yang semakin rumit. Mengapa tubuhnya mulai rusak dengan cara yang begitu aneh? Apakah ada yang mencoba menyakitinya? Santi mulai merasakan ada sesuatu yang jahat sedang mengawasi hidupnya, dan ia mulai takut bahwa ada seseorang yang memang berniat mencelakakannya. Pada malam yang dingin, ketika Santi sedang merenung di kamar, ia merasa tubuhnya semakin lemah. Wajahnya semakin buruk rupa, tubuhnya semakin sulit digerakkan, dan tak ada satupun orang yang bisa memberikan penjelasan yang memadai. Namun, saat itu, Santi mendengar sesuatu yang sangat mengerikan. Dari kejauhan, ia bisa mendengar bisikan lembut, namun penuh ancaman. "Jangan coba melawan," bisik suara itu. "Kamu akan terhancur, seperti yang aku inginkan." Santi terperanjat dan berbalik, namun tidak ada siapa-siapa di ruangan itu. Apakah ia sedang berhalusinasi? Ataukah ada yang sedang mengawasi setiap gerakannya? Rasa takut semakin menguasai dirinya. Ia sadar bahwa ini bukan lagi sekadar masalah fisik, tetapi sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Tanpa ia ketahui, itu adalah awal dari teror yang lebih besar. Rani, ibu mertuanya, akhirnya mengungkapkan niat jahatnya. Ia telah menggunakan ilmu hitam untuk mengirimkan santet kepada Santi. Sejak saat itu, tubuh Santi berubah perlahan, dan ia merasa tubuhnya seperti dibakar dari dalam. Segala keindahan yang dimilikinya kini hancur. Wajahnya yang dulu cantik berubah buruk rupa, dan tubuhnya semakin lemah. Semua ini adalah hasil dari kebencian yang mendalam yang disemai oleh Rani. Rani merasa puas melihat penderitaan Santi. Ia percaya bahwa ini adalah balasan yang tepat, karena Santi dianggap sebagai penghalang terbesar dalam hidupnya, penghalang yang merenggut perhatian anaknya, Johnny. Namun, meskipun tubuh Santi semakin rusak, hatinya tetap tak tergoyahkan. Ia tidak membenci Rani, meskipun kadang perasaan marah dan kesal muncul dalam dirinya. Ia memilih untuk bersabar, meski tak mudah. Namun, saat-saat tergelap dalam hidupnya mulai terasa, dan Santi tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk mengatasi ini, atau ia akan terperangkap selamanya. Santi kini berada dalam keadaan yang sangat buruk. Ia seringkali merasa lemah dan tak berdaya, namun ada sebuah dorongan kuat dalam dirinya untuk tetap bertahan. Meskipun begitu, ada saat-saat ketika ia merasa sangat putus asa. Ia merasa seakan hidupnya sudah hancur. Rani yang terus-menerus memperlakukan Santi dengan dingin dan menghina, membuatnya mulai merasa ingin membalas. Bagaimana jika aku juga melakukan sesuatu untuknya? Pikirnya. Namun, ia segera menepis pemikiran itu. Meskipun perasaan ingin membalas sangat kuat, Santi tahu bahwa kebencian hanya akan memperburuk segalanya. Ia memutuskan untuk tetap bersabar dan mencari jalan lain. Santi pun mulai mencari jawaban dengan cara yang lebih spiritual. Ia mendengar tentang seorang ustadz yang dikenal memiliki kemampuan untuk mengobati penyakit-penyakit aneh yang tak bisa dijelaskan oleh medis. Dengan langkah yang ragu, Santi memutuskan untuk pergi menemui ustadz tersebut. Ketika ia sampai di rumah ustadz, ia merasa ada kehangatan dan ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ustadz itu dengan sabar mendengarkan cerita Santi dan segera menyadari bahwa apa yang terjadi pada Santi bukanlah penyakit biasa, melainkan hasil dari santet. Ustadz yang bijaksana itu segera mengenali bahwa penyakit yang dialami Santi bukanlah penyakit fisik biasa. Ini bukan penyakit yang dapat disembuhkan oleh obat-obatan, kata ustadz tersebut dengan suara tenang namun penuh keyakinan. Apa yang kamu alami, Santi, adalah akibat dari ilmu hitam, santet. Dan santet ini berbahaya, karena ia bukan hanya menyerang tubuhmu, tetapi juga hatimu, pikiranmu, bahkan jiwamu. Santi merasa terkejut dan bingung, namun juga lega mendengar bahwa akhirnya ada penjelasan yang masuk akal untuk penderitaannya. Ia menceritakan segala yang dialaminya,
perubahan fisik yang tiba-tiba, rasa sakit yang terus-menerus, dan, yang paling menakutkan, bisikan-bisikan yang ia dengar di malam hari. Ustadz itu mendengarkan dengan seksama dan kemudian mulai memberitahu Santi tentang langkah-langkah yang perlu ia lakukan untuk melawan santet tersebut. Ini akan menjadi perjuangan yang berat, lanjut Ustadz dengan tegas. Namun dengan doa yang kuat, niat yang tulus, dan usaha yang sabar, insya Allah, kamu akan sembuh. Ustadz itu mulai melakukan ruqyah, pengobatan dengan doa-doa dari Al-Quran, kepada Santi. Setiap bacaan doa yang dibacakan membuat tubuh Santi merasakan gelombang kehangatan yang aneh, namun terasa menenangkan. Meskipun fisiknya masih tampak lemah, di dalam hatinya, Santi merasakan ada kekuatan yang mulai mengalir. Rasa takutnya perlahan berkurang, meskipun ia tahu perjalanannya masih panjang. Namun, selama proses penyembuhan itu, Santi mulai merasakan sesuatu yang aneh. Dalam salah satu sesi pengobatan, Ustadz itu memberikan sebuah amulet yang katanya dapat membantu melindungi diri dari kejahatan. Ketika Santi menyentuh amulet itu, ia merasakan sebuah kilasan memori yang sangat mengganggu. Dalam kilasan itu, ia melihat Rani, ibu mertuanya, sedang berdiri di depan sebuah altar kecil dengan lilin yang menyala, mengucapkan mantra-mantra yang tidak bisa dimengerti. Santi terperanjat. Itulah pertama kalinya ia menyadari siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas semua penderitaannya. Ustadz, kata Santi dengan suara gemetar. Saya rasa saya tahu siapa yang melakukan ini kepada saya. Ustadz itu menatapnya dengan pandangan penuh perhatian. Siapa yang kamu maksud, Santi? Santi menahan napas sejenak sebelum mengucapkan nama yang selama ini tidak pernah ia sangka akan terlibat. Ibu mertua saya, Rani. Ustadz itu tak terkejut. Ini adalah kejadian yang sangat umum. Ketika ada perasaan iri dan dengki yang begitu mendalam, kadang-kadang seseorang bisa jatuh ke dalam godaan untuk menggunakan kekuatan gelap seperti ini. Kamu harus berhati-hati, Santi. Ilmu hitam itu seringkali memiliki daya tarik besar bagi orang-orang yang merasa terancam. Santi merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Ia tidak ingin percaya bahwa ibu mertuanya, yang selama ini tampak begitu baik dan penyayang, bisa melakukan sesuatu yang sangat jahat. Tapi ia harus menerima kenyataan itu. Ia mulai menyadari bahwa semua perubahan dalam dirinya, wajah yang rusak, tubuh yang lemah, semuanya merupakan hasil dari kebencian dan kecemburuan Rani terhadap kebahagiaannya bersama Johnny. Dengan tekad yang baru, Santi melanjutkan proses penyembuhan. Setiap hari, ia mengikuti pengobatan dengan doa dan semakin mempercayai bahwa ia bisa sembuh. Dan perlahan, perubahan mulai terlihat. Wajahnya yang rusak mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Kulitnya yang dulu mengelupas kini mulai terasa halus kembali. Tubuhnya yang lemas mulai mendapatkan kekuatan, meskipun masih ada bekas luka yang tampak jelas. Namun, Santi tahu bahwa meskipun tubuhnya sembuh, ada satu hal yang harus diselesaikan. Ia harus menghadapi Rani dan mengungkapkan kebenaran. Tetapi bagaimana caranya? Rani adalah ibu dari suaminya yang sangat ia cintai. Menghadapi ibu mertua yang jahat bukanlah hal yang mudah, terutama ketika semua orang di sekitarnya masih terperdaya oleh penampilan baik Rani. Santi merasa terjebak, namun hatinya semakin kuat. Ia tahu bahwa jika ia tidak mengungkapkan kebenaran, penderitaannya tidak akan berakhir. Akhirnya, setelah berbulan-bulan menjalani pengobatan dan menyembuhkan tubuhnya, Santi memutuskan untuk menghadapi Rani. Ia mengundang Rani ke rumahnya dengan alasan ingin berbicara serius. Rani yang selama ini merasa aman dengan rahasia jahatnya, datang dengan penuh keangkuhan, tanpa sedikit pun kecurigaan. Santi, ada apa? Kamu terlihat lebih baik sekarang, kata Rani dengan nada yang tampak ramah, meskipun di dalam hatinya ia tahu bahwa Santi sudah mulai pulih. Santi tidak membuang waktu. Dengan penuh ketegasan, ia mulai membuka tabir kebenaran. Ibu, saya tahu apa yang ibu lakukan pada saya. Saya tahu ibu yang mengirimkan santet itu kepada saya. Saya tidak tahu mengapa ibu melakukan ini, tapi saya yakin saya tidak akan diam lagi. Rani terdiam, dan ekspresinya berubah menjadi kaku. Ia mencoba menutupi ketegangannya dengan senyuman tipis. Apa maksudmu?
Santi, kamu bicara apa ini? Saya tahu tentang ilmu hitam yang ibu gunakan. Saya melihatnya sendiri. Saya merasakannya. Dan saya tahu, ibu iri pada saya, karena perhatian Johnny lebih banyak diberikan kepada saya. Tapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa saya tetap istri yang sah dari Johnny. Tiba-tiba, mata Rani berubah tajam. Ia merasa terpojok. Namun ia berusaha untuk tetap tenang. Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Santi. Kamu tak tahu apa yang telah saya korbankan selama ini. Kamu tak tahu seberapa banyak yang sudah saya lakukan untuk keluarga ini. Namun, saat Santi mengungkapkan bukti-bukti tentang semua yang telah terjadi, termasuk catatan dan ritual yang dilakukan Rani, Johnny, yang akhirnya mengetahui semua, langsung merasa hancur. Selama ini ia tidak percaya bahwa ibunya bisa begitu jahat. Setelah mendengar pengakuan Santi dan bukti yang ditemukan, Johnny pun akhirnya melihat kenyataan yang selama ini ia abaikan. Santi, maafkan aku. Aku tidak tahu apa yang ibu lakukan padamu, kata Johnny dengan suara yang penuh penyesalan. Namun, Rani tidak menyerah begitu saja. Ia merasa tersudut dan mencoba untuk membela diri. Namun semakin ia mencoba, semakin banyak bukti yang terungkap. Pada akhirnya, Rani pun mendapat balasan yang setimpal atas perbuatannya. Sebagai akibat dari perbuatan jahatnya, ia mulai merasakan dampak dari ilmu hitam yang ia gunakan. Tubuhnya mulai melemah, kulitnya mulai mengelupas, dan wajahnya pun mulai rusak seperti yang dulu ia lakukan pada Santi. Ini adalah balasan dari karma, sebuah hukum alam yang tak bisa dipungkiri. Namun, ada sebuah teka-teki yang akhirnya terungkap. Mengapa Rani begitu takut jika kebenaran ini terungkap? Ternyata, Rani memiliki masa lalu yang kelam. Ia pernah terjerat dalam dunia gelap yang mengerikan saat muda, dan menggunakan ilmu hitam untuk meraih kekuasaan. Ketakutannya akan kehilangan pengaruh dalam keluarga Johnny membuatnya terperosok lebih dalam. Tapi kini, karma telah datang untuk menuntut balasan. Kisah ini berakhir dengan sebuah pelajaran yang mendalam, bahwa kebencian dan iri hati bisa menghancurkan siapa saja, tetapi kebaikan dan kesabaran akan selalu menang pada akhirnya. Santi yang sabar dan tetap tegar berhasil melewati segala cobaan, dan kini ia hidup bahagia bersama suaminya, Johnny, setelah semua misteri terungkap.